Ya, sebelum video dimulai, gue mau ingetin bakal ada DPI 1000 episode. Catat tanggalnya 11 November 2023. Tunggu war tiketnya karena bakal sangat terbatas kuotanya. Karena kita mau bikin se-intimate itu sama kalian semua para jebret tim. Bakal ada Untold Story DPI, ada Pandit Full House alias semua bakal hadir dan kita bakal seru-seruan sama kalian semua. DPI 1000 episode buat kalian eksklusif dan gak akan tayang di mana-mana. See you at DPI 1000 episode. Jebret tim, kemarin hari Rabu gue udah janji kita akan bahas derby Merseyside ya. Tapi kan berhubung Panji fans MU, jadi kita bahas apa duluan nih, Ji? Jelas banget MU lah. MU TV. Walaupun lawannya nggak penting-penting amat, tapi kan biasanya abis jeda internasional tuh fans MU sedang dilambungkan dengan hasil terakhirnya meraih Ada mah maksudnya, kemenangan. lambung. Bukan, Oh. dilambungkan Oh, iya. harapannya, Oke. Nesa on fire, ekspektasinya. Nesa on fire. Bukan literally loh. Oh, iya. Jadi itu ekspektasinya abis jeda internasional semoga berlanjut kan, karena ingat kalau habis kalah dari kemenangan Arsenal. suara serasa juara Liga Champions kemarin deh. Iya, itu aja udah kayak juara Liga Champions, Mas. Tapi kan kalau kita lihat di jeda internasional di bulan September itu, kita berharapnya habis kalah dari Arsenal, habis jeda internasional akan restart, memulai dengan yang baru. Taunya kalah juga kan. Nah, sekarang harapannya udah menang, harusnya berlanjut kemenangan lagi. Lawannya Sheffield, dan ini harusnya di atas kertas ini akan menjadi momentum buat MU menunjukkan dia bisa mencetak gol lebih banyak dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Tapi lawan Sheffield, so far apa yang membuat Sheffield bisa memberikan batu sandungan atau MU? Atau semuanya tergantung MU sendiri bisa menjadi batu sandungan untuk dirinya sendiri atau enggak? Menurut lo gimana? Apakah Sheffield punya chance untuk membuat MU kesulitan untuk mendobrak pertahanan low block mereka? Untuk konteksnya dulu ya, Ya. ini Sheffield ini adalah salah dua tim promosi terburuk sepanjang masa. Setuju. Sama Luton lah juga. 8 ini sepanjang masa sih. Oh, Jadi iya, sepanjang masa. dari 8 game nggak pernah kalah dan nggak pernah menang, sorry. Iya. 1 poin doang. Dan 1 poin doang. Dan kalaupun nanti sampai kalah lagi lawan MU dalam sepanjang sejarah sepak bola Inggris, tim baru promosi dalam 9 game cuma dapat 1 poin, Iya. Sheffield doang. Iya. Jadi segitu buruknya Jelek banget Sheffield. Tapi masalahnya kalau lu perhatiin dan lu baca berita soal MU, pasti tiap pekannya adalah MU mencari kemenangan back to back pertama. Ya, MU mencari kemenangan back to back pertama. Menang lawan Wolves, kalah sama Tottenham. Menang lawan Nottingham Forest, kalah sama Spurs. Ya. Kemarin menang lawan apa terakhir? Ini sekarang dicari lagi kemenangan pertama back to back. Tapi buat gua ini adalah peluang atau chance MU bisa menang back to back pertama di musim ini karena yang gue bilang tadi lawannya Sheffield, banyak pemain cedera juga, striker mereka Ryan Archer. Ya artinya bahwa ini tim memang sejelek itu sih, siap degradasi juga, nggak layak gitu dan buat gua Maksudnya nggak ada progres. Kalau kita bandingkan Luton kan ada progres. oh iya jauh, Iya kan? Iya. Betul. Kalau sama Sheffield makanya Tapi dua tim ini degradasi sih. makanya pelatihnya juga bilang enjoy aja. Enjoy the moment. Enjoy the moment, pelatihnya ngomong bahwa gua nggak mau ngasih lu burden segitu besar menghadapi MU di Old Trafford. Jadi ya buat si pelatihnya siapa Higginbotham ya? Iya, Paul Higginbotham. Iya, jadi bahwa mereka bener-bener ya udah Cocok di bottom aja ya. Cocok di bottom Bottom of aja. klasemen. Yes, good point. Bottom of the Jadi table, ya. dan MU pun tentu ya nggak cuma Chelsea, MU pun pengen merangsek dari papan tengah juga gitu. Apalagi sekarang kita lihat bahwa MU ini kan di GD-nya ini -4 Ya. gitu kan. Tentu pengen diperbaiki lah catatan itu, apalagi yang saya Panji bilang tadi abis international break selalu menjadi momen bagi MU untuk bangkit. Ya. Dan apakah mungkin international break kemarin menjadi momen bangkit bagi MU? Pemainnya ada yang bikin gol juga, Rashford bikin gol, Højlund bikin gol, kepercayaan diri pemain juga pada naik. Ya buat gua nggak ada alasan buat MU, bukan gua lagi ngasih beban ya, cuma nggak ada alasan buat MU selain bikin 3 poin nanti malam. Justru itulah bebannya buat Sheffield, cuy. Ketika ini kalah, ini akan jadi lucu. Tapi kalau mana Yes. orang akan bilang lawannya Sheffield doang. Iya, gitu emang, kan. Tapi kan, emang. Ya kan? Nah sekarang adalah seorang McTominay yang kemarin menjadi pahlawan dengan cetak 2 gol itu. Akhirnya dia membuktikan dia harusnya dapat deserve chance untuk dapat ada kesempatan untuk bisa di tempat utama. Menurut lu dia akan menjadi starter nggak kali ini atau Ten Hag akan kembali mempercayakan Eriksen bersama Casemiro atau Eriksen bersama Amrabat bersama Casemiro, Mas? Mungkin karena si Casemiro kayaknya mengalami cedera ya. Di Ya, nggak main Brasil. ya, Iya, kemarin kayaknya 50-50 Ya, tapi Eriksen lah. kemungkinan dia nggak main. Iya. Kemarin sih berita terakhirnya seperti itu, apalagi mereka main di Sabtu kan? Apa? Mereka main besok Sabtu, kan? Sabtu, Iya, Sabtu mereka Minggu pagi di iya, Indonesia. mereka main Minggu besok. dini hari. Artinya kan chance untuk recovery-nya si Casemiro masih dipertanyakan gitu. Nah,
ada kan sebagai si McTominay. McTominay. Ya walaupun Ada Eriksen harus saingan. gua akuin walaupun dia berapa kali menjadi pembeda ketika masuk sebagai cadangan, tapi itu nggak pernah gua lihat ketika dia jadi starter. Ya, Itu yang jadi masalah. Ketika dia dipasangkan menjadi starter, siapapun itu pasangannya, zaman Fred pun, zaman Casemiro pun, itu gua nggak pernah ngelihat dia posisinya nyaman. Dalam artian Karena beda kan Mas, maksud gua kayak kemarin lawan Brentford kan posisi dia lebih maju ke depan Iya, kan, bukan menjadi tandem dari gelandang bertahan Betul. yang menjaga transisi di tengah itu sebenarnya kan. Iya, justru itu ketika dia Beban bertahannya dimainkan di posisi nggak bisa bertahannya, dia. nah itu dia tuh kerap kehilangan position, out of position berapa kali bola-bola itu bisa masuk ketika area yang dijaga sama dia tuh ditinggalin. Ya. Jadi gua agak mikir juga apakah memainkan dia sejak awal. Cuman kalau pilihannya Amrabat seorang diri, ya gua rasa PR juga kan, itu kan juga dilakukan sama Casemiro berapa kali sebelum ada Amrabat. Yang MU jelas butuh 2 tandem Ya. untuk berada di lini tengah karena kan lainnya terlalu jauh Mas. Kalau Mason Mount nggak tahu main apa enggak, kayaknya terlalu jauh. Kalau si Casemiro si Bruno ataupun si Eriksen juga kadang-kadang terlalu jauh juga posisinya. Jadi memang butuh 2 gelandang bertahan. Ya mungkin ini saatnya untuk nyoba apakah memang hype-nya siapa namanya? McTominay. McTominay gue jadi lupa. Hype-nya McTominay itu layak diberikan kesempatan untuk menjadi starter. Ya ini mungkin menjadi jawaban gitu. Cuman kalau untuk tadi Ali bilang mencari second win berturut-turut, gue rasa mereka lebih layak main aman dulu di awal, justru tanpa memainkan McTominay. Kalau berdasarkan data nih, Wah sedap. Mister Data, Gitu cuman dong. Bruno dan juga Madison yang punya Bikin chance. creating chances Iya. 20 di musim ini kan. Ini bahkan mana ada gue baca 47 dia. Hah? 47. di atas 20 maksudnya. Oh iya, dia 47 si ini Ini kan 25 48. shot 22 chance created tuh. Tapi kenapa GD-nya minus ya MU ya? Ya itu maksud gue. Bahkan mana ada Itu yang kan bilang 25 sama 22 bener 47, oh dia iya, chances 48. creatednya. Iya. Itu maksudnya yang ke passing progresif Iya, tanpa kan nendang kan. ditambah sama shotsnya. Iya. Jadi kan mereka punya Berarti masih bagus Madison ya, berarti masih bagus Iya. Madison ya. Iya, Nah, tapi kan ada yang bilang adalah dia bisa dibilang mungkin apakah dia menjadi pemain tersial karena dengan dia menciptakan banyak chance-nya, tidak ada yang bisa menyambut chance yang dia berikan Iya. kan. Nah, menurut lo apa yang menjadi penyebabnya chances created ini tidak berbuah banyak jadi gol gitu? Ya, gue pengen pergi dari narasi bahwa ya mungkin pemainnya pada ego ya, Ya, karena oke. mungkin pemainnya nggak tajam, cuman emang secara pergerakan pemain Off the ball MU ini jelek bermasalah sih. sekali Jelek emang. banget off the ball. Saat Rashford kemarin bikin gol di Inggris, saat dia lagi mau masuk ke dalam, pemain itu bikin ruang untuk paling nggak jadi decoy pemain lain untuk Ya. ngejaga dia. Saat di MU enggak ada pemain masuk, dia masuk juga gitu. Betul. Jadi artinya bahwa numpuk di dalam ini. Ini beda. Jadi nggak cuma dari chance creatednya, tapi pergerakan off the ball pemain lain juga harus Berarti diperhatikan. pinteran Southgate dong. Ya. untuk hal seperti itu ya kita lihat pinteran Untuk Southgate. Rashford ya? Oh ya, untuk urusan itu pinteran Southgate. Kalau untuk pemilihan pemain mungkin pinteran Ten Hag ya. Cuma kalau untuk ini Southgate mungkin lebih menang. Dan kenapa pada akhirnya chance created gede tapi golnya dikit sampai GD-nya minus, ya kualitas lagi Ji. Lu punya Martial, lu punya Højlund yang baru adaptasi dengan di Premier League. Lu punya Rashford yang bermain terlalu melebar, lu punya pemain depan yang banyak tapi nggak Ada yang pemain 1 juta muter-muter doang. muter-muter gitu doang ya, Sirkus. artinya bahwa ya sulit bagi Bruno juga, makanya jadi buat gue nanti Bruno pasti buat gue pribadi gue lebih baik memainkan dia di sayap kanan, Mason Mount di nomor 10, di kirinya Rashford, depannya Højlund. Buat gue lebih aman dan McTominay starter bersama Amrabat. Buat gue lebih asik, apalagi ini Sheffield layak untuk dicoba di game seperti ini. Ini bisa menjadi kayak game uji coba juga lah abis international break. Atau Bruno mungkin diganti dulu untuk mencoba bisa nggak mau ada di posisi 10? Bisa Tanpa cuma Bruno. Kayak waktu di Carabao lawan ya, Palace kan. ya layak dicoba. Cuman ya Bruno, mungkin sih kapten sih ya soalnya. satu itu, kedua ya kalau lagi on his day Bruno sebenarnya bagus Ji. Ya, Kalau ya, lagi on his day sebenarnya Bruno ini bagus. Cuman kan ya, kayak di filmnya Beckham kan setiap MU kalah harus ada scapegoatnya kan. Iya. Nah ya jangan nanti tinggal pilih-pilih cap-cicup siapa scapegoatnya, karena on his day Bruno ini Onana bagus. ujung-ujungnya. Siapa? Onana ujung-ujungnya. Yes, Onana mungkin juga. Cuman buat gua Tangan kecil. Bruno di kanan, Mon di tengah, Rashford di kiri, buat gua paling ideal saat ini. Tapi kalau kita ngomongin bagaimana si Bruno ini dulu kan kita tahu di awal-awal dia datang sangat produktif kan. Sekarang gue ngeliat dari dia akurasinya, dari dia decision makingnya kok nggak kayak dulu Mas. Menurut lo apa yang berubah dari Bruno yang sekarang?
terlepas dari mungkin Apakah season pertamanya justru di luar ekspektasi? ya mungkin Bisa hokinya lagi gede gitu ya bisa Mas ya. jadi ya kayak kita bicara musim beginner's luck terbaiknya gitu ya. musim terbaiknya Salah dengan 40-an gol Ya, di satu musim, orang langsung melihat 25 golnya itu sebagai musim yang biasa aja buat dia, bahkan jelek. Tapi kan sebetulnya enggak gitu. Nah, dari chance created tadi kan sebetulnya dari 25 shots yang kita lihat tadi kan sebetulnya dia mencoba untuk bisa paling enggak menyamai lah apa yang dia selalu buat di musim-musim sebelumnya. Ya cuman ya emang apesnya United passing final pass-nya selalu nggak ada yang bisa menyambut seperti itu. Nah, itu bukan apes Mas, berarti emang goblok anjir. Iya. Ya maksud gua kalau udah Ya, ngomongin iya. apes kan udah Iya. bertahun-tahun gitu Iya. ini kejadian gitu kan. Berarti emang antara pemain-pemain ini nggak bisa belajar atau betul. mungkin instruksinya nggak dijalankan Yes. atau emang mungkin pelatihnya nggak bisa membuat Yes. pemainnya mengerti Dan, apa yang ini. dan permainan kan sekarang seringkali tim-tim papan bawah tuh kan mainnya low block banget gitu ya. Ya. Sementara untuk lo bisa membongkar sebuah low block kan lo harus bermainnya kan kolektif di operan-operannya untuk ngebuka mereka tuh kan harus operan-operan dengan banyak sentuhan masuk akhirnya bisa tercipta gol. City pun kesulitan untuk bisa mencetak gol kan dengan normal, tapi kan mereka bisa tik tak di dalam kotak penalti. Nah, ini kan yang tidak bisa dilakukan oleh United. Selalu mencoba untuk terobosan tembak, tapi 1-2 untuk bisa menarik back yang kayak gitu-gitunya itu gue belum lihat di United bisa dipraktikkan di era Ten Hag ini. Ya kita lihat nanti lawan Sheffield apakah ini akan menjadi momentum buat MU akhirnya meraih kemenangan besar sekaligus mungkin membuat impas menjadi 0 GD-nya. Jadi 4-0 dong. 4 kan makanya 4-0 harus 4-0 sekaligus membuat dia impas 0 minimal jangan sampai minus-minus amat lah gitu kan boncos kita kan. Nah, itulah kita lihat nanti lawan Sheffield apakah menjadi kemenangan besar MU atau menjadi kembali bahan lucu buat para haters non fans MU. Kita pindah ke Derby Merseyside. Iya, kalau harapan lu kan pasti MU menang. Tapi kalau harapan DPI demi kepentingan program ya mainnya biasa aja, lucu-lucu aja sih. Tapi kalau harapan ibu ada sekolah di Pondok Indah sana. Aduh. Masuk terus. Gantung mic ya. Oke, kita Tapi pindah. Panji udah ngomongin Derby Merseyside ya ini tapi yang lumayan gak imbang Ji karena kan kita tahu Liverpool lebih dominan lah. Tuh, secara papan klasemen Liverpool di atas, Everton di bawah dan juga secara kualitas pemain juga jauh. Tapi kita ngeliat bagaimana seorang Darwin Núñez yang kemarin mencetak gol di timnasnya lewat throw in yang mencurigakan itu ya, throw innya kakinya ngangkat. Gue sampai sekarang baru ngeh kok ada kaki ngangkat nggak dianulir. Tapi bagaimana Núñez gacor di klubnya di timnasnya tapi di klubnya dia sekarang agak lost nih beberapa pertandingan terakhir. Bukanlah Núñez yang kayak di awal-awal kelihatan banget aja Mas. Enggak lah, masih menurut gua. Masih? Maksudnya Tapi kan dia juga nggak dapat kesempatan sebagai starter sekarang kan. Iya, Berarti kan ada karena something yang membuat dia belum mendapatkan deserve chance sebagai starter sebenarnya. karena kan pilihan posisi itu. Ketika tengah lo siapa, sementara depan lo yang lo butuhin siapa. Itu kan klub kan Tapi kan kalau pemain jago harusnya dibutuhin dong. Enggak juga, tergantung kalau lo mainin misalnya si Endo ataupun si Curtis Jones gitu untuk nemani Leicester sama Szoboszlai, kayaknya sosok Luis Diaz tuh lebih cocok untuk di posisi itu gitu. Sementara depannya untuk seorang poacher yang bisa ngebantu ke belakang juga, Diogo Jota tuh lebih cocok di posisi itu. Makanya ketika mungkin mereka sudah mengcrack bisa melakukan beberapa gol, baru Darwin Núñez dengan kecepatannya Berarti yang proyeksinya mereka akan miliki. menjadi pemain pelapis terus dong dia. Enggak juga sih, gue rasa ke depannya dengan konsistensi yang menurut gue selalu dia ciptain ketika diberi kesempatan, itu kesempatan itu akan datang dan besok gue rasa dia akan menjadi starter. Nah, PR-nya kan adalah di awal-awal musim di beberapa pertandingan pertama dia menjadi super sub bagus ya termasuk lawan Newcastle kan dia mencetak gol menjadi pemain yang bisa merubah kedudukan di babak kedua tapi begitu dia mendapatkan chance untuk menjadi starter seringkali justru nggak sebagus itu dia apakah memang ya akhirnya Liverpool lebih cocok dengan gaya main 3 striker yang dinamis seperti Jota, Salah dan juga si siapa lagi kiri Luis Diaz Tergantung pasangannya sih, Ji. atau Kalau memang ya kalau Gakpo dia cocok. Kalau pasangannya Gakpo, cuman Gakpo berapa kali nggak bisa main kan? Gakpo Cedera siapa? lagi. Cedera. nggak maksudnya Gakpo sama siapa dia Sama Núñez. Kalau berdua Iya, Gakpo sama Núñez Salah, sama bertiga. Salah. Itu Tanpa Diaz dan juga Jota Iya, berarti. itu cocok. Makanya Núñez sering banget dimainin di posisi itu. Bahkan kadang-kadang Núñez digeser ke kiri, Gakponya di tengah. Itu berapa kali dimainin di akhir-akhir musim kemarin juga kan. Tapi ketika pilihan lo antara Luis Diaz ataupun Diogo Jota itu akhirnya mulai nggak dipakai si Núñeznya. Gimana Dinonat proyeksi seorang Núñez tahun ini kan dia bilang akan menjadi lebih bagus pada tahun lalu. Tapi dengan dia nggak banyak dapat kesempatan sebagai starter, gimana dia mau ngebuktiin itu? Iya, Klopp diberkahi banyak striker ya kadang pusing, kadang juga jadi berkah gitu kan. Karena opsi bisa banyak banget juga dan
tentu bagi Nunes saat yang penting dia diberi kesempatan, dan di saat diberi kesempatan dia works out gitu. Karena kita ingat musim lalu dari awal musim Jota main terus cedera panjang, Betul. terus hilang aja gitu kan. Sekarang Gakpo korbannya juga. Jadi buat gua tentu sampai akhir tahun ini pasti bakal dipirit-pirit nih peran-peran pemain yang Klopp rasa dia adalah pemain yang bisa menjadi pemain long term gua. Jadi mungkin paling dihindari adalah cederanya dulu. Tapi begitu dimainkan bukan dia jelek. Dan gue juga setuju tadi, bukan berarti pemain bagus itu harus jadi starter, enggak, bahwa saat dia dimainkan dia perform, ya itu buat gue performa terbaik dari seorang pemain gitu. Tapi bukan material pemain utama dong berarti. Coba lu saya salah gitu kan dia akan ada Ya. terus di starter sebenarnya kan. Ya karena kita lihat juga Salah adalah pemain yang bukan injury prone, Ji. Nah, Nunes juga soalnya kan bukan injury Belum tahu juga gitu. Ya, belum kelihatan maksudnya. Kalau di Kalau- Benfica dia pernah cedera panjang soalnya. Kalau Jota Di kan Liverpool bolak-balik juga injury. sempat Sempet juga gitu, dia sempat cedera juga Sempat sih. cedera. Jadi mungkin itu dijaga sama Tapi di Jurgen Liverpool Klopp. belum pernah cedera panjang dong. Gak panjang sih, tapi Sempet kan? Sempet. Dibanding Jota? 4 pekan kalau nggak Jota salah. panjang. Iya, Jota panjang balik, banget. panjang lagi. Iya, Soalnya iya. kalau udah cedera panjang kena entah CL entah ankle, wah itu serem. Dan itu mungkin yang dihindari sama Klopp. Cuman gue nggak ada masalah dengan Nunes saat ini, dia performa baik di timnas maupun di klub lagi sama-sama bagus. Dan ya mungkin bedanya di Uruguay pilihan nggak begitu banyak untuk striker saat ini. Jadi performa seperti apapun ya, kalau asal nggak jelek-jelek banget Nunes bakal dipilih-pilih juga. Cuman ya buat gue Nunes bukan pemain yang harus di fokus on banget, karena masih banyak pemain Liverpool yang harus kita perbincangkan gitu. Misalnya Endo yang underperform banget, terus lini tengahnya masih ya biasa-biasa aja. Dan nanti juga nggak akan ada Robertson di back kiri karena cedera di Skotlandia. Artinya bahwa kalau Nunes sendiri buat gue ya Klopp masih punya Depan tuh nggak pernah ada masalah. Nggak ada sih. masalah lah untuk lini depan. Gak ada masalah buat Liverpool, artinya di derby Merseyside ini harusnya juga gak ada masalah, kecuali di back kirinya nanti ya mungkin menjadi titik lemah buat Liverpool saat menghadapi Everton tuh Nes. Betul ya, pokoknya semoga perang cepat berakhir lah ya. Ya. Dunia ini damai-damai aja. Amin. Yang boleh perang itu cuman perang tiketnya. Nanti tanggal 29 yaitu perang tiket The Juara yang akan mempertandingkan The God Match tuh. Catat tanggalnya 29 November. Dan sebelumnya juga akan ada 1000 episodenya DPI. Nah, tanggal 11 November. Jadi ada 2 acara itu ya. Jadi info selengkapnya tungguin aja di Instagramnya Jebret Media dan The Juara. Oke, jangan mana-mana Jebret Tim, kita akan lanjut lagi dengan bahasan yang gak kalah menarik setelah ini.